ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kedustaan seseorang ketika dia tidak menginginkan sesuatu, ketika dia menolak sebuah perbuatan, ketika dia alasan untuk membenci, alasan untuk tidak suka sesuatu hanyalah gara-gara benci dari hatinya. Akan tetapi kemudian di hadapan orang lain dia mencari-cari alasan agar nampak ilmiah, agar nampak legal keengganannya dan kebenciannya. Inilah yang sering dilakukan oleh orang yang tidak bisa berargumen, namun dia ingin menampakkan di hadapan orang lain bahwasanya alasan saya ilmiah, alasan saya bisa diterima dengan logika ataupun fitrah. Dibuat-buatlah alasan-alasan dan alasan, padahal hatinya menyimpan hanya gara-gara benci, tidak suka, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Inilah fenomena inilah yang akan kita lihat dari orang-orang munafik, yang mana di hati mereka punya sesuatu, namun yang diungkapkan dengan lisan mereka kepada orang lain. Alasan-alasan yang mereka ungkapkan dibuat-buat agar nampak ilmiah, mau diterima oleh orang lain. Di sini khatib ingin menyampaikan bagaimana orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat-buat alasan untuk tidak ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal memang di hati mereka tidak ada keinginan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keinginan untuk membela Islam. Mereka benci kepada kemenangan Islam. Akan tetapi mereka mengungkapkan alasan untuk tidak hadir jihad di depan Rasulullah, di depan para sahabat, dengan merangkai kata, memperhalus kalimat agar nampak bahwasanya alasan mereka ilmiah, bisa diterima. Padahal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan di antara sifat orang munafik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa dia mati namun tidak pernah berjihad dan juga tidak pernah terbersit di dalam hatinya untuk berjihad. Disebutkan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini, maksudnya adalah ketika jihad ada di hadapan mata, dia tidak berangkat untuk jihad padahal dipanggil untuk berjihad. Ataupun tidak punya rasa keinginan dalam hati, seandainya nanti jihad, ada panggilan jihad, saya akan berangkat. Barang siapa yang tidak memiliki dua hal ini di dalam hatinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya itu ada sebuah sifat munafik di dalam hatinya. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya hati orang munafik itu tidak mau berangkat jihad. Akan tapi lisan mereka membuat-buat alasan yang ingin diterima oleh Rasulullah beserta dengan kaum muslimin. Marilah kita lihat beberapa ayat yang menyebutkan beberapa peristiwa peperangan di mana orang-orang munafik beralasan untuk tidak ikut jihad. Yang pertama, kejadian di perang Uhud, yang kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya keluar dari kota Madinah ingin menyambut pasukan orang-orang musyrik agar terjadi peperangan di luar Madinah, jangan di dalam kota Madinah. Maka di tengah perjalanan mereka banyak sampai 1000-an orang kaum muslimin keluar ke Gunung Uhud. Namun di tengah perjalanan sepertiganya berhasil dirayu oleh seorang gembong orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, agar mereka pulang kembali ke Madinah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. Allah SWT mengatakan Allah akan menguji siapakah orang-orang munafik di antara kalian dengan cara dikatakan kepada mereka, ta'alau, mari, qatilu fi sabilillah aw idfa'u, mari kita berperang di jalan Allah, atau kalau memang tidak mau berperang, ikut saja. Dalam tafsir dikatakan ikut saja bersama kami, perbanyak rombongan kami, nampakkan di hadapan orang-orang kafir kita ini banyak, kita bertahan, cukup. Tapi jangan pulang, jangan menunjukkan kekalahan kaum muslimin di tengah perjalanan. Jangan mengendorkan semangat orang-orang mujahid yang sudah mau keluar dari Madinah menuju ke Gunung Uhud. Qatilu fi sabilillah, ayo kita perang. Awid fa'u, atau bertahan saja. Apa kata mereka? Mereka beralasan, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka beralasan tidak bisa berperang. Seandainya kami tahu bisa berperang, seandainya kami pintar dalam berperang, maka kami akan mengikuti kalian. Itu jawaban mereka. Jadi seakan-akan mereka menunjukkan kami nggak pintar berperang. Kami kira ini nggak akan terjadi peperangan ini. Kita pulang sajalah. Padahal dalam hati mereka menyimpan kebencian untuk ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang fisabilillah. Yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
membuka apa isi hati mereka dengan berfirman, hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka, orang-orang yang pulang itu pada hari ini lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Maksudnya sebelumnya mereka menunjukkan mereka itu orang muslim, orang mukmin, karena ikut berangkat bersama orang-orang mukmin menuju ke Uhud. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka mundur, inilah menunjukkan mereka kekufuran yang ada dalam hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan sesuatu yang tidak ada di dalam diri mereka, di dada mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Di sini alasan mereka tidak pergi jihad adalah dengan mengatakan, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu cara berperang, kami akan mengikuti kalian. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam perang Tabuk, perang yang membutuhkan perjalanan panjang karena harus menuju negara Romawi ataupun perbatasan dengan negara Romawi, yang di saat itu sedang musim panas. Maka di antara orang-orang munafik ada yang minta izin untuk tidak ikut perang dengan mengatakan, wa qalu la tanfiru fil harri. Alasan mereka apa? Mereka beralasan dengan cuaca. Mereka mengatakan jangan berangkat karena cuaca sangat panas. Jadi seakan-akan mereka mengira kalau cuaca sangat panas boleh untuk tidak berangkat jihad, adanya keringanan, adanya kemudahan dalam agama dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan ataupun menjawab pernyataan mereka dengan mengatakan, qul naru jahannama asyaddu harra, qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakanlah bahwasanya neraka jahanam lebih panas seandainya kalian mengetahuinya. Jadi alasan mereka dengan cuaca itu sebenarnya bukan alasan, tapi memang mereka tidak mau ikut perang, tapi mencari-cari alasan lainnya, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masih di dalam perang Tabuk, perang yang melawan negara Romawi, maka ada di antara orang-orang munafik yang beralasan takut dengan godaan perempuan dari bangsa Romawi. Kalau kita bilang sekarang takut digoda oleh kecantikannya bule. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 49, wa minhum man yaqulu dhanli wala taftinni. Di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak ikut perang dengan mengatakan wala taftinni, tolong jangan buat aku tergoda dengan orang-orang, dengan wanita-wanita cantik dari bangsa Romawi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini terkenal orang yang gampang terayu, gampang tergoda dengan perempuan. Nanti kalau aku diajak perang dengan orang Romawi, aku lihat cewek Romawi, nanti aku akan tergoda dengan mereka. Jadi alasan ini dia tunjukkan agar dimaafkan untuk tidak ikut berperang. Dengan alasan apa? Takut tergoda dengan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pernyataan ini dengan mengatakan, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, dia ini yang mengatakan seperti ini, sebenarnya dia telah terjerumus ke dalam fitnah yang lebih besar. Dia takut terfitnah dengan perempuan, dia takut tergoda dengan perempuan, padahal keengganan dia untuk
ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menjerumuskan dia ke dalam fitnah yang lebih besar. Apa itu? Fitnah kekufuran, fitnah kemunafikan, dan fitnah maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, kejadian dalam perang Khandaq. Alasan mereka untuk tidak ikut perang adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 13, wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya. Ada di antara mereka gara-gara digoda oleh orang-orang munafik. Ketika itu Rasulullah SAW mengajak untuk keluar dari kota Madinah ke arah utara dekat dengan Gunung Sila. Maka orang munafik mengatakan, jangan berangkat, nggak ada tempat kalian di sana, itu sudah keluar dari kota Madinah. Maka ada di antara mereka yang minta izin kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan apa? Inna buyutana aurah, ya Rasulullah, izinkan kami pulang. Karena apa? Rumah kami nggak ada yang jaga, kami takut kemalingan. Diajak jihad bersama Rasulullah, nggak mau jihad alasannya takut rumah kosong, kemalingan. Itu alasan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala membalas ucapan mereka? Wa ma hiya bi'aurah. Padahal rumah mereka bukan gara-gara tidak ada terjaga. Bukan itu alasan mereka. In yuriduna illa firara. Sebenarnya mereka ini ingin lari dari kewajiban jihad, tapi cari alasan-alasan yang lain. Inilah ya ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap orang munafik yang dalam hati mereka memang mereka tidak suka kepada agama Islam, benci akan kemenangan negara, akan kemenangan kaum muslimin, akan tetapi mereka tetap menampakkan mereka Islam dan tidak mau ikut jihad dengan mencari-cari alasan agar bisa diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta dengan kaum muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membuka kedok mereka, menyebutkan bahwasanya alasan mereka itu adalah dusta belaka. Semoga kita tidak terpengaruh ataupun meniru sikap mereka ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat sangat khawatir apabila di dalam hati mereka ada sikap orang munafik, ada sifat dari orang munafik. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in yang beliau mengatakan, aku pernah bertemu dengan puluhan para sahabat dan semuanya takut kalau mereka punya sifat seperti sifat orang munafik. Di antara sifat orang munafik yang telah kita sebutkan tadi di sini adalah lari dari jihad fisabilillah, lari dari berjuang mempertahankan agama Allah karena kebencian dalam hati mereka, karena tidak percaya mereka kepada janji Allah dan janji Rasulnya. Akan tetapi mereka membuat-buat alasan agar nampak ilmiah,
bahwasanya alasan mereka itu adalah alasan yang benar. Kaum muslimin, sikap seperti ini bisa juga kita bawakan kepada amalan-amalan lain selain amalan jihad. Dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, dalam berdakwah. Coba perhatikan, apakah kita termasuk orang yang melakukan perjuangan itu, ataukah kita termasuk orang yang mengebosi, membuat saf kaum muslimin tercerai-berai gara-gara ucapan kita, gara-gara perbuatan kita. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu nggak ikut? Dengan gampang dia menjawab, seandainya aku tahu caranya aku akan ikut. Ini persis seperti jawaban orang munafik. Ataupun jawaban, aku tidak bisa meninggalkan rumahku, nanti rumahku kemalingan. Ini juga persis seperti jawabannya orang munafik. Ataupun jawaban, panas, cuaca tidak mendukung. Ini juga persis seperti jawaban orang munafik. Ataupun aku khawatir tergoda dengan cewek-cewek yang ada di sana. Seperti ini juga jawabannya orang munafik. Apakah pernah kita menjawab seperti ini ketika kita beralasan untuk tidak ikut berjuang di jalan Allah? Silahkan kita nilai diri sendiri, karena kita akan mempertanggungjawabkan ucapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anji ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma anji ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Gaza. Allahumma anji ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma jma' kalimatihim. Allahumma qawwi syaukatahum. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma shfi mardahum. Allahumma arham nisa'ahum. Allahumma shdud wat'ataka 'alal yahudi wal nasara wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma ja'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma hsihim 'adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.